Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel MAP18 Junior, dan hari ini gua tayang lagi dengan MAP18 Junior. Di sini gua ingin nge-review daripada mobil yang dipakai, kalau masalah sih pernah dipakai James Bond di acara atau di di serial dramanya dia, dengan mobil Aston Martin DBS 770 Ultimate ini. Gua akan review kelebihan dan kekurangan, apa saja kelebihannya, kekurangannya, dan kenapa mobil ini menarik sekali agar kita review. Nah, hari ini gua akan tuntaskan kenapa mobil ini bisa gua review kepada kalian semua. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video MAP18 Junior untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaru untuk kalian semua. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan selalu kesehatan, keselamatan, dan selalu diberikan sehat walafiat. Tidak perlu berlama-lama, gua akan ngebahas daripada Aston Martin DBS 770 Ultimate, DBS terbaru yang paling bertenaga. Langsung saja kita ke penjelasan dari review ini sendiri. Aston Martin telah meluncurkan mobil baru Aston Martin DBS 770 Ultimate sebagai varian paling bengis, katanya. Aston Martin DBS. Mobil baru Aston Martin DBS 770 Ultimate ini hadir tidak hanya sebagai varian paling bengis, tapi juga edisi final dari Aston Martin DBS. Mobil baru Aston Martin DBS ini sendiri terberingas dan paling bertenaga ini dihadirkan sebagai akhir dari sebuah kisah klasik untuk masa depan. Oh tidak, bercanda ya guys. Akhir kisah DBS yang telah berkiprah sejak 2018 lalu. Ketika sebuah model ikonik tiba pada akhir produksinya, cukup sangat penting bagi kami untuk merayakannya dengan sesuatu yang sangat spesial. Latar Roberto Fedeli sebagai Chief Technology Officer Aston Martin ini sendiri pada DBS 770 Ultimate, kami tidak memberi celah demi memastikan versi final mobil flagship ini sendiri kami adalah yang terbaik, tambah Fedeli. Wow, keren nih. Selalu optimis untuk memasarkan suatu produk. Lanjut, mulai dari eksterior Aston Martin DBS 770 Ultimate mendapatkan beberapa ubahan untuk menyempurnakan tampilan beringasnya. DBS 770 Ultimate mendapatkan beberapa ubahan eksterior yang membuatnya tampil beringas. Sebut saja ia memiliki filter depan yang tersambung dengan ventilasi di sisi luar, ventilasi besar pada kap mesin, dan tambahan serat karbon di ventilasi fender. Sekitar kaca depan, batok spion, dan kantrel. Tidak lupa Aston Martin memberikan pelek 21 inci terinspirasi dari Valkyrie dan Victor yang dibalut ban Pirelli P0, guys. Masuk ke interior, DBS 770 Ultimate menyambut pengemudi dan penumpang dengan balutan kulit Alcantara dan aksen derat karbon yang ada di dalam mobil tersebut, di interior mobil tersebut ya. Tentu saja hadiah terbaik yang ditawarkan oleh Aston Martin DBS 770 Ultimate ini adalah mesin Volt 12 twin turbo berkapasitas 5204 cc. Berbeda daripada DBS lain, mesin DBS 770 Ultimate sudah dioprek sehingga menyemburkan tenaga 770 PS atau 759 dk dan torsi 900 Nm. Tenaga dan torsi buah tersebut disalurkan ke roda belakang lewat transmisi otomatis 8 percepatan besutan ZF. Aston Martin mengklaim DBS terbuas ini bisa berlari 0 sampai 100 km per jam
dalam waktu 3,4 detik untuk versi coupe dan 3,6 detik untuk versi Volante. Aston Martin hanya merilis sebanyak 300 unit DBS 770 Ultimate Coupe serta 199 DBS 770 Ultimate Volante, dan semuanya sudah ludes terjual. Luar biasa daripada mobil ini yang memberikan warna terbaru untuk pasaran mobil DBS itu sendiri, guys, karena DBS itu kan menjamur banyak pada saat ini. Ini sudah dioprek dan dimodifikasi terbaru daripada menjadi Aston Martin DBS 770 ini sendiri Ultimate ya, guys. Lanjut dari sekian banyak yang gue sampaikan tadi, berapa harga Aston Martin DBS Superleggera. Harga Aston Martin DBS Superleggera ini sendiri adalah tembus 4 miliar. Lumayan mehong, tapi untuk para penyuka mobil DBS ini sendiri pasti tidak misalnya tetap royal untuk membeli ini sendiri. Bagi mereka ya murah ya, mudah saja begitu. Apakah Aston Martin ini ada di Indonesia? Kalau banyak yang mau bertanya, apakah pengguna yang di Indonesia ini yang menyukai mobil DBS ini, apakah menyukai ada di Indonesia? Saat ini ada 4 model Aston Martin yang tersedia di Indonesia. Aston Martin Vantage, Aston Martin DBS 11, Aston Martin Rapid DS adalah mobil Aston paling populer ya, guys ya. Berarti ada 4 model mobil yang ada tersedia di Indonesia. Lanjut. Apakah Aston Martin DBS ini adalah tourer besar ya, tourernya? Ya, Aston Martin DBS adalah Grand Tourer berdasarkan DB9 dan diproduksi oleh pabrikan mobil mewah Inggris Aston Martin. Aston Martin pernah menggunakan nama DBS sebelumnya pada Grand Tourer Coupe pada tahun 1960 sampai dengan 1972 ya, seperti itu. Berarti apakah dia adalah tourer besar? Ya, dia adalah Grand Tourer itu sendiri. Apakah Aston Martin DBS tempat duduk? Banyak yang bertanya juga kalau misalnya mau memakai ini, takutnya nanti kebanyakan atau kedikitan. Desain garis DBS baru yang bersih dan modern disukai banyak pemilik yang membutuhkan lebih banyak ruang interior, dan mobil tersebut memiliki 4 tempat duduk penuh. Penerapan poros belakang The Dion merupakan perubahan dari model sebelumnya, dan desain grill yang mencolok masih tetap khas Aston Martin ya, guys. Wow, luar biasa, amazing. Dan berapa harga Aston Martin AMB 001? Kalau kalian mau membeli ini sendiri, Aston Martin AMB 001 itu ada kita roda 2, maksudnya harga Aston Martin AMB 001 itu adalah salah satu produk dari Aston Martin tapi yang berbentuk daripada mobil ya, motor ya. Jadi kayak produksi Honda tetap ada di bagian motornya itu sendiri. Nah, banyak yang bertanya juga kalau kalian belum tahu siapakah pemilik Aston Martin ini sendiri. Dari jenisnya ini perusahaan privat terbatas, pendapatannya itu adalah 434,3 juta pound sterling, dan laba bersihnya adalah 7,6 juta pound sterling, dan investmentnya adalah Davis Richard Adam dan Investment for Motor Company, guys. Wow, luar biasa, amazing. Kalau kalian memiliki daripada Aston Martin DBS ini sendiri, beberapa hal yang harus diperhitungkan pastinya, daripada segi kendaraannya yang harus selalu di-upgrade, dan mesin-mesinnya juga harus selalu dicek bila mana ada terjadi kerusakan, agar kalian segera memperbaiki dan membetulkan daripada mobil ini sendiri bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita berkendara ya, guys. Lanjut juga, Aston Martin DBS 770 Ultimate diperkenalkan sebagai supercar performa tinggi. Model ini menggunakan mesin, nah banyak yang bertanya nih, mesin apa? Yaitu mesin V12. Sayangnya pemesanan mobil baru ini sudah ditutup meski baru diperkenalkan pada Rabu 18 Januari 2023. DBS 770 Ultimate sebagai versi pamungkas di keluarga DBS dikabarkan hanya diproduksi sebanyak 499 unit. Manufaktur asal Gaydon ini memproduksi terbagai dalam 300 coupe dan 199 Volante.
Volante ya guys. Di atas kertas, mesin V12 yang diusung DBS 770 Ultimate memiliki konfigurasi quad gap 60 derajat berkapasitas 5200 cc. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 700 PS pada 6500 RPM dan torsi 900 Nm yang bisa bermain dengan 1800 sampai dengan 5000 RPM melesat di jalur bebas. Hambatan kecepatan yang tertinggi bisa sampai 340 kpj. Wow, luar biasa, amazing. Oke, untuk itu kurang lebih yang bisa gua sampaikan kepada kalian semua untuk subscriber MAP18 Junior mengenai mobil DBS ini sendiri, yaitu mobil DBS Aston Martin DBS 770 yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Bagi pemilik DBS 770 Ultimate Volante ini yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua, siapa tahu ada yang membeli, insya Allah bisa kebeli dengan mobil ini. Yang menyukainya juga ingin memilikinya, bisa mampir dulu ke ke YouTube channel gua agar bisa mengetahui lebih jauh bagaimana mobil ini sendiri. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan daripada review yang gua berikan kepada kalian semua mengenai DBS 770 ini. Gua MAP18 Junior pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you semua. Bye bye.